Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video masalah setting karbu ya di Airking. Karena teman-teman ini masih banyak juga yang nanya ya ke saya tentang setting karbu, terutama untuk blok-blok toppingan atau knalpot kolongan gitu. Sebenarnya kalau untuk user saya pribadi ya teman-teman, kalau untuk konsumen saya pribadi, setiap saat dia porting saya selalu siapin atau minimal saranin untuk spuirnya. Nah biasanya kalau untuk netizen yang nanya hal masalah spuir gitu, biasanya untuk portingnya bukan di saya, atau dia lagi belajar untuk cara nyeting motor atau untuk pengen bisa sendiri. Bagus buat teman-teman yang punya keinginan untuk bisa nyeting motor, bisa bongkar sendiri, jadi nggak sedikit-sedikit harus ngandelin bengkel gitu ya. Cuman kalau untuk konsumen saya pribadi, biasanya minimal saya saranin spuirnya atau saya siapin spuirnya. Nah, teman-teman boleh cek deh kalau buat siapa aja gitu yang porting ke saya, pasti saya saranin pemakaian spuirnya. Ya sebelumnya teman-teman, nih saya info dulu ya, video ini disponsorin sama Koamen, main motor Tangerang. Kalau teman-teman butuh spare part Airking bisa langsung kontak ke Koamen. Termasuk buku ini nih buku apa? Servis manual. Ini sebenarnya bukan punya Airking, tapi ini RK dan RKS. Ini keluaran pertamanya ya. Tuh, one set editionnya. Ini bukan buat Airking, cuman Airking bisa pakai ke sini, bisa nginduk ke sini. Paling hanya beda-beda di masalah di pompa olinya, agak beda setelannya gitu. Kalau emang ente mau buku, bukan asli ya tapi ya, fotokopiannya, karena nggak sedikit teman-teman yang minta fotokopian ini ya. Ente langsung kontak ke Koamen aja, minta fotokopiannya. Bisa langsung beli langsung ke Koamen aja. Nanti nomor WA-nya saya tulis di deskripsi channel ya. Ya sebelum saya mulai prakteknya ya teman-teman, ini kalau buat yang udah pro, udah expert, udah biasa megang karbu, udah biasa nyeting, nah di skip aja videonya, nggak penting hal-hal kayak gini. Cuman ini kalau buat yang awam-awam harus kuasain dulu ini sebelum ente mau belajar setting karbu ya, terutama untuk karbunya di Airking. Jadi buat teman-teman yang mau memodifikasi di karbu ya, minimal ente paham dulu standarnya. Nggak harus masalah karbu kok. Misal ente mau modifikasi apa gitu, kayak saya mau modifikasi komputer gitu, tapi saya nggak tahu basicnya, nggak tahu standarnya. Ya saya ngelangkahnya bingung. Sama pula teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman nggak paham gitu, taunya di kuping ente cuman bahasa setting karbu, spuir, main jet, tapi ente nggak paham dengan basic standarnya, yang ada nyeting nggak ketemu karena masalahnya mungkin hanya masalah sepele aja gitu. Jadi teman-teman minimal harus paham dulu. Kalau misalnya ente udah paham, yuk ngelangkahnya gampang. Kalau misalnya yang udah ngerti ya sama karbu atau masalah di mesin gitu, kalau misalnya mesin kebasahan, yang dicek biasanya bukan hanya dari spuirnya doang, dia ngecek yang lainnya juga. Kalau yang lainnya normal, baru diturunin spuirnya. Cuman kalau ketemunya sama yang awam gitu ya, misal gejala motor kekeringan, kalau motor kering, jawaban paling singkat dari saya, pilotnya naikin, spuirnya naikin. Ya karena dia nggak paham dengan cara kerja standarnya. Ayo beli spuir bolak-balik 30.000 beli spuir. Kenyataannya motor masih kering terus karena ada yang error di salah satu komponennya. Jadi teman-teman harus paham dulu. Udah paham setiap bagian karbunya, baru ke prakteknya. Makanya saya nggak langsung buatin untuk cara setting karbunya. Ente harus kuasain dulu nih ininya dulu. Ya sekarang kita mulai dari mana nih? Dari sini ya. Ini skep nih. Ini skep karbu dalam keadaan standar. Ini kayak gini bisa dimodifikasi. Kalau misalnya ente ngeremer ya, ngeremer karbu gitu, biasanya suka pada dipotong. Cuman kalau misalnya ente jalan sendiri ketika ngebut ya, mau habis ngeremer karbu,
kan kalau dibuka gas otomatis nggak ngebuka semua karena venturinya dia udah besar. Kalau ente mau motong, jangan yang bawah nih, jangan mainin ininya nih, jangan dihantam ininya karena ente harus bikin coakannya lagi. Kalau coakannya rapi sih nggak masalah, cuman kan lebih mudah kalau misalnya ente mau motong atasnya. Kalau atasnya kan ngebubut juga lebih mudah. Misalnya ente ngeremar venturi jadi 28 atau jadi 30, otomatis ngegantung di sini. Buang aja 2 mili. Jadi bagian bawah ente nggak perlu utak-atik. Nih bagian ininya nih. Yang selanjutnya nih teman-teman ya. Ini jarum skep nih. Ini jarum skep asli ya. Ini buat yang awam ya. Saya nggak bicara buat yang pro atau buat yang expert. Yang pro buat yang pro atau yang expert jangan diamplas, suka dimainin lagi jarum skepnya, suka pakai motor lain. Cuman kalau ente awam ya, ente jangan coba-coba ngamplasin ini nih. Ini dikecilin atau diruncingin ujungnya. Kenapa? Karena jarum skep ini diameter tengah, atas, tengah sampai ujung bawah ini dia nyambung ke sini nih. Ke main sama ke pilot sama ke settingan pelampung, termasuk di kancing ini nih. Ini klip nih. Ini kan ada 5 garis ya, teman. Ini ada 5 garis nih. 1 2 3 ada 5 gitu. 5 kancing klipnya. Standarnya kalau ente beli karbu wire racking, posisi klipnya ketiga. Dihitungnya dari atas 1 2 3. Standarnya seperti itu. Pabrik ngerancang klip ketiga dengan jarum ini untuk motor standar ya, pilot 22,5, main jet pego, settingan pelampung 21 22. Segitu settingannya. Nah, kalau misalnya ente rubah nih klip ini, posisi ini kan ketiga. Kalau ente taruh klip ini paling atas, tek, otomatis ini turun, klep. Kalau ini turun, efeknya bukaan bensin, throttle bensin, bensin yang masuknya sedikit lebih irit. Jadi nggak sebanyak ketiga. Jadi intinya poinnya gini, makin ente turunin klipnya ke bawah, misalnya kan 3, ke 4, ente turunin ke 5, ente turunin, motor jadi nambah basah. Dan perbedaannya itu bisa langsung naik sekitar 2 tingkat ya teman-teman, dibanding ente mainin dari sepuyat. Ini salah satu trik singkat nih buat teman-teman. Kalau misalnya ente touring jarak jauh ya, kemana gitu ente touring, mesin overheat, kepanasan. Kalau mesin overheat bisa ente langsung tarik cuk sambil jalan, satu bisa. Kedua misalnya overheatnya parah gitu mesin, kan nggak mungkin ente atau nggak bawa spare spuyer gitu ya, ente nggak bawa spuyer, nggak bawa apa, bisa mainin cuk, bisa tutup angin, atau bisa secara instan turunin klipnya nih. Ini kan 3, 4, 5, taruh paling bawah, basah motornya, adem lagi. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini alurnya makin ke atas dia makin irit, ke bawah dia makin boros. Standarnya pabrik, ketiga nyambungnya ke sini, settingan pelampung, ke pilot sama ke main. Kemudian jangan banyak yang suka salah masang jarum skep ini. Aslinya masangnya begini nih, jarumnya dulu, tep, baru kunci ininya. Kadang di beberapa kasus, bukan kadang sih, sering malah suka nemuin ininya dulu yang masuk nih. Ininya masuk, baru ininya dipasang. Nah, jadi posisi jarumnya adanya di atas. Meskipun kalau ente masangnya begini ya, kalau meskipun ini klipnya ketiga, tapi karena ente masangnya salah, otomatis jarumnya naik ke atas, motornya jadi nambah boros. Jadi jadi nambah banyak debit bahan bakarnya. Ini udah paham ya tentang jarum skep. Saran saya teman-teman, nggak usah ini diamplas-amplas. Saya aja nggak pernah amplas-amplas ini. Mahal bro ini. Ini Indonesia belum bisa bikin. Kalau ente beli plastiknya Jepang, harganya sekitar 150 ribuan deh. Itu juga kalau ada barangnya. Kalau misalnya barang yang nggak ada, ente mau bayar 300 ribu, barang yang nggak ada, duit ente nggak laku bro. Barang ranking keras-keras sekarang harganya. Kemudian nih, yang ini nih, yang singkat ya teman-teman. Nih mangkok karbu. Di sini ada apa aja? Mangkok, packing, pipa. Kalau karbu normal, packingnya cuma 1. Dari kertas, bukan dari karet. Tuh, cuma 1. Kalau karbu normal ya. Ini ada lubang. Nih, cuk ini. Nyambungnya langsung ke cuk, ke pipa atas. Kalau ini buat alur power jet, kalau misalnya ente mau bikin power jet bisa mainin nih, udah disediain.
kayak model-model karbu RX-Z gitu. Cuman kalau RX-nya atasnya buntu, jadi ente harus ngerubah lagi. Ini juga buntu, jadi harus dilubangin. Nah, pipa ini dirancang sama pabrik dalam keadaan karbunya lempeng ya, nggak melenting. Satu, kedua packingnya satu, ketiga seteran pelampung 2122. Pipa segini motor lu normal, nggak akan rembes, nggak akan banjir, nggak akan bocor halus. Tapi kalau misalnya ente mainin pelampung, contoh di motor-motor kompetisi biasanya, seteran pelampungnya gila-gila, kadang bisa 18, ekstrim bisa sampai 17,5 malah settingan pelampung karbu RX. Ini bisa dimainin. Cara mainnya gimana? Tarik ininya nih. Ini kan pipa, tarik pakai kunci, pelan-pelan, awas patah. Jadi si posisi ininya agak naik ke atas. Atau kalau misalnya ente takut narik, lu kasih apa kayak sedotan kecil atau selang kecil, tetap tinggiin. Karena kalau misalnya ente mainin pelampungnya ekstrim, misalnya dikasih 18 gitu dalam keadaan ini standar, pipa ini standar, ngecelak nih dari sini, tek 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 keluar bensin. Cuman saran saya buat temen-temen nggak usah mainin pelampung. Saya juga kalau buat motor bocah yang hitam, meskipun pakai blok-blok porting harian, saya nggak pernah mainin pelampung, karena untuk pelampung buat harian gitu, bahkan semi, pokoknya masih buat motornya ente masih ngegelindingnya masih harian gitu. Pelampung 2122 udah cukup. Ya, selanjutnya teman-teman, ini minta maaf ya kalau suaranya agak berisik, taktuk gitu. Soalnya ini lagi di renov tempatnya. Nih, kita langsung lanjut ke body ya. Ini body nih. Ini di sini ada apa aja nih di body. Ini pipa napas. Tuh, tembus tuh lubang tuh di dalam tuh. Kalau RX cuma satu. Kalau RX 2. Nih, kalau ente mau modif silahkan bor sebelah sini. Tapi jangan sampai tembus ke sini, bor aja, ini kan ke atasnya bolong nih. Ente bor aja ini. Ini videonya udah pernah saya buatin ya. Itu pipa pernapasan karbu. Ini selang oleh samping. Ini buntu. Ini kancing skep. Ini langsam. Ini cetel langsam nih. Misalnya langsam kurang gede, putar. Langsam kegedean, ke kiriin, lebih rendah. Nah, ini seran angin nih. Nih seran angin nih. Coba lihat nih motor bocah, seran anginnya berapa ini? Di video ini saya bikin gampang ya. Maksudnya saya bikin satu putaran itu 360 derajat. Kalau untuk setelan angin, lu nggak usah kecot, nggak usah bingung, nggak usah galau. Untuk setelan angin beda-beda mekanik. Ada yang begini nih nyetel angin nih, ada yang ngitungnya begini. Ini kan mentok ya. Ini kan mentok. Ada yang cuman begini. Tek, ini dihitung satu. Ada lagi yang mekanik yang ngitung ini cuma setengah. Ada lagi yang begini. Nah, ini satu putaran. Kalau buat mekanik yang sebelumnya mungkin ini disebutnya 2 putaran. Bebas, itu mah ente mau yang mana aja. Yang pro ada lagi. Pro expert. Kalau nyetel anginnya rada-rada karena mungkin udah expert kali ya. Nyetel anginnya begini. Ente dengerin nih. Ini kan tutup habis. 1 2 3. Tuh, yang ada beberapa mekanik yang biasanya udah papan atas ya, nyetel angin, dengerin dari sini. Suara klik ampere. Klik, klik, klik. Jadi misalnya nyetel anginnya berapa? 10 klik, 5 klik. Ada yang begitu. Jadi kalau untuk setelan angin itu lo nggak usah bingung, nggak usah harus ngikut mekanik yang mana gitu. Nggak usah bingung. Ente pakai aja yang sekira-kira enak. Misalnya ente nyamannya satu putaran 360 derajat, ya udah lu pakai itu aja. Nggak usah ngikut orang harus klik satu klik dihitung 1 atau 10 klik nyetingnya, atau setengah putaran dihitung 1. Nggak usah ikut kayak gitu. Yang pasti ketika ente neken ini makin ke dalam nih, kalau ente lihat pipa ini tembus ke dalam tuh ini tembus, jadi ngehalangin. Kalau ini ditekan ke dalam, dia ngehalangin. Artinya kalau ngehalangin, udaranya makin sedikit, makin ketutup, makin ketahan. Semakin dibuka kan dia makin ngeruncing, udara makin banyak. Kemudian masih di bodi karbu ya teman-teman, nih lubang RZ. Nih saya saran ke teman-teman ya, jangan pernah modif
lubang air jet ini untuk di karbu air racking ya. Pertama untuk di karbu air racking. Kalau untuk karbu lain saya nggak no comment ya. Cuman kalau untuk karbu air racking saya saranin jangan. Di sini ada lubang air jet. Ini lubangnya kecil banget. Tuh kecil pokoknya lubangnya. Ada biasanya yang korban-korban YouTube ya. Bor ininya. Ini efeknya. Ente kalau air jet ini untuk di karbu air racking ya, saya nggak bicara di karbu lain. Di karbu air racking ini, lu ngegedein lubang air jet, motor lu kering terus atasnya, ngejim bisa motornya. Saya ngomong bukan teori karena emang udah saya praktekin. Oh, tahun 2000-an pernah praktek air jet dilubangin, ngejim motornya. Main jet saat itu kalau nggak salah berapa ya? 320 kalau nggak salah. Naruto tuh. Bubar mesin atasnya. Motornya kalau pelan masih basah, suaranya masih basah. Tapi ketika RPM-nya kena, limnya nggak wajar, keringnya nggak wajar karena lubang air jetnya besar. Akhirnya ngebreak motornya. Buat teman-teman jangan mainin aja sepi. Lagian motor harian ngapain sih? Ente emang mau balapan sama siapa kalau motor harian? Kayak motor kompetisi aja, nggak usah lu ngerubah air jet. Nah ini paling cuk nih, ini cuk. Kalau untuk remer kan dia main tuh, buka. Nih sini ini udaranya nih, masuk sini. Alur bensinnya ambilnya dari bawah, dari pinggir. Set. Kalau untuk remer harian, cuk ini masih bisa aktif. Tapi kalau udah remer pol, biasanya cuknya udah nggak aktif karena tembus, bodinya udah bolong, udah buntu di sininya. Emang kalau buat harian ya nggak usah sampai dijebolin, nggak usah sampai dibuntuin. Ya ini bisa ini dibikin Venturi 30 corong 32 juga bisa dibikin jebol. Cuknya nggak aktif. Cuman kalau buat motor harian ya berlebihan, nggak usah. Kalau harian mah cukup main Venturi aja 28 juga udah cukup. Ya kemudian yang ini ya teman-teman. Ini settingan pelampung. Nih kita lihat datanya nih, pelampung. Ini RK, tapi R-Racking bisa nginduk ke sini. Kalaupun ente beli karbu baru R-Racking ya, terus ente ukur tinggi pelampungnya sama 2122. Nih. Float level 21 plus min 1,5. Ya 2122 ya. Saran saya nih ke teman-teman ya. Kalau buat motor harian, portingnya harian pokoknya mesinnya porting semi, ya nggak usah diutak-atik pelampungnya. Nah yang sering jadi masalah ketika ente udah mainin pelampung tapi kagak dihitung, ngasal gitu. Ada ya teman-teman, kadang beberapa orang gitu yang ngambil jalan pintas ketika ngadepin karbu R-Racking, rembes terus. Apa ya jalan pintasnya? Pelampungnya ditinggiin pol, standar R-Racking berapa? 21, 22 gitu kan. Karena karbunya rembes mulu, basah terus, dia nggak mau pusing. Buka pelampungnya, tinggiin, contoh kasih 24, kasih 25, sembuh tuh rembesnya, banjirnya pasti sembuh karena pelampungnya tinggi. Cuman efek negatifnya, bensinnya di mangkoknya jadinya sedikit. Nah, makanya saya kasih paham ke teman-teman, hati-hati dengan pelampung karbu. Pelampung karbu ini secara kalau ente nggak ngeh dengan pelampung, ente nyeting spoiler terutama di bagian pilot jet susah ketemunya. Kenapa? Karena kalau pilot jet itu beda. Nih teman-teman lihat ya. Tuh. Habis di bodinya ini kan dia masih turun ke dalam kan. Masih masuk. Kalau air jet mah rada panjang pilotnya. R-Racking tuh lihat. Bandingin dengan main jetnya. Jauh kan. Jadi kalau misalnya pelampung ente tinggiin, misalnya kasih 25 atau 24, otomatis si bensin ini makin menjauh nih dari sini, dari pilot. Kan kalau bahasa gampangnya disebutnya kan kalau spoiler, kalau main jet bensin, kalau pilot jet angin. Kenapa disebut angin? Karena ini nggak nyampe ke bensin, jadi dia nyedotnya angin doang. Beda dengan main jet yang langsung kerendam sama bensin. Dalam keadaan standar aja jauh ya teman-teman. Tuh pilot dengan bensin, dengan permukaan bensin ini nggak ketemu, makanya disebutnya angin. Nah ente bayangin kalau misalnya pelampung ente disetel
24 atau 25 karena ente nggak mau pusing karbu sama rembes terus. Efeknya apa? Makin jauh kan jadinya. Nah, si pilot ke bensinnya. Jadi pilot nyedot uap bensinnya kan makin jauh. Efeknya apa? Itu motor kering terus. Nah, kalau motor kering terus, kalau udah nggak ada pelampungnya setinggi itu ya, teman-teman. Standarnya racking 22,5. Ente mau pakai pilot jet KTC yang paling gede ukuran 45, motornya kering terus. Yang jadi masalah apa? Bukan pilotnya yang kurang, tapi posisi pelampungnya terlalu jauh. Makanya ente harus kuasain dulu ini. Jangan sampai iyo nyeting motor ya, ganti pilot, ganti segala macam, kok motor masih kering terus, tapi ente nggak ngeh dengan hitungan pelampung. Ya nggak ketemu masalahnya. Nah, kalau ente udah atam, lu udah apal tinggi pelampung sekian apa sekian, ketika motor lu kering terus, ente udah tahu masalahnya. Oh, masalahnya ternyata bukan di pilot tapi di pelampungnya. Nah, saran saya ke teman-teman, nggak usah diutak-atik. Lagian kalau mau mainin pelampung ya, nggak ada yang ditinggiin, pasti direndahin. Standarnya 21 22, pasti dibikin, nggak mungkin jadi 23 kecuali karbunya error, kecuali karbunya rembes terus. Kalau udah kompetisi gitu udah speknya agak keras, turun lah. Standar 21 22 bisa 19 setengah atau dibikin 20, 18 setengah, ekstrimnya 18 17 setengah kayak gitu. Jadi nggak ada sekitar pelampung mekanik yang ngejauhin, kecuali emang dianya nggak paham dan pusing karena karbunya rembes terus kali. Ya, selanjutnya ya teman-teman, nih di bodi karbu ini ada main jet, ada nozzle, ada pilot. Standarnya racking, main jetnya 150, pilotnya 22 setengah, nozzle AC. Ente kalau mau mainin di racking, gak usah ngerubah nozzle, di lubangnya dibesarin atau ditambah-tambahin. Ya itu kalau buat pro, buat expert sah-sah aja. Nah, bahkan bisa dibilang lebih enak. Cuman kalau buat ente yang awam ya, jangan langsung lari ke situ. Ini aja dulu main jet sama pilot jet. Kenapa? Ini nozzle harganya mahal. Cek aja di katalog Yamaha. Nozzle ada harganya, bro, kalau yang original. Jadi ente cukup main jet sama pilot jet. Untuk cara nyeting spuyer ya, mau main jet atau mau pilot jet gitu, nyeting spuyer itu awalannya kasih yang paling besar. Contoh misalnya lu udah porting gitu, standarnya kan pego, kasih yang paling besar. Misalnya saya saranin ke teman-teman, misalnya main jetnya siapin dari angka 155 sampai 170, pilotnya siapin dari angka 25 sampai ke 30. Nah, pakai yang paling besar dulu. 170 sama 30, nanti ente rasain. Kalau bawahnya terlalu basah, turunin. Kalau tengahnya terlalu basah, turunin. Tapi kalau misalnya bawahnya udah pas, tengahnya masih kekeringan, boleh naik lagi. Gitu kalau untuk cara nyeting spuyer. Nah, untuk spuyer bawaan pabrik ini ya teman-teman, ini connect nih semua. Jarum asli, klip ketiga, setelan pelampung 21 22, main jet 150, pilot jet 22 setengah. Ini kompak nih, berurutan. Udah dirancang sama pabrik, pas buat di motor racking standar dar. Iseng lu rubah salah satu komposisinya, nggak usah dari spuyer deh, nih dari jarum skep aja yang nggak modal. Dari angka 3 ini turunin ke bawah ke 5, ngaco nih ikutan. Nah, bukan ngaco, jadi debit yang bensinnya udah nggak sesuai standar pabrik. Kenapa? Meskipun main jatan 150, tapi karena ente ngerubah klip ini, otomatis motornya jadi nambah basah. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau you mau nyeting motor harian ya, untuk di karbu racking, pastiin dulu semua komponennya sesuai sama pabrik. Jadi you cuman fokusnya mainnya ke main jet dan ke pilot jet. Kalau ininya jarum skepnya asli, klipnya ketiga, setelan pelampungnya bener, udah tuh ente asik tuh mainnya di main jet dan pilot jet aja. Lu nggak mikirin jarum, nggak mikirin klip, nggak mikirin pelampung. Lain hal kalau misalnya ente jarum skepnya misal rubahan kayak gini nih. Ini kan lebih posisinya ini lebih tipis ya, lebih kecil dari
racking ujungnya nih lebih kecil. Efeknya apa ini kalau misalnya dia lebih kecil? Motor jadi lebih basah. Ketemunya sama yang awam. Yang awam dengernya di kuping, dengernya di YouTube, main jet air racking 150, pilot jet 22,5. Tapi dia nggak ngeh sama jarum scape-nya, pakai yang lokal gitu. Karena atau pakai jarum scape apa gitu. Karena posisi dia lebih kecil, bingung dia. Harusnya di porting kan main jet spoiler naik. Kok ini saya udah di porting kok main jet standar, spoiler standar kok motornya kebasahan, karena dia nggak ngeh dari sininya. Jadi lebih enak buat yang awam ya. Kalau mau nyeting spoiler semuanya balikin dulu ke ori. Jadi lu fokus main di main jet dan pilot jet. Ini ori, jarum scape ori. Klip ketiga ori. Setelan pelampung tingginya normal 21 22. Udah, lu cuman main pilot, main sama setelan angin. Itu jauh lebih mudah nyeting spoilernya dibanding lu harus gado-gado. Ya, segini dulu ya teman-teman untuk basic tentang pemahaman karbu ini sebelum kita lanjut praktek untuk nyeting karbunya. Ini semua cuma teori ya teman-teman, bukan teori sebenarnya. Ini hitungan matangnya kayak gini karena semua berkaitan. Tapi tetap aja nanti kalau ente nyeting gitu ya, you butuh namanya korek kuping. Ya korek kuping lu ente lu korek gitu biar suara ente bisa peka sama reaksi mesin. Karena feeling mekanik gitu itu nentuin ke motor itu motor lari ataupun enggak. Jadi bukan hanya patokan hanya dari angka gitu kan ya. Kan ketika nyeting motor ketika you nentuin spoiler kan yang dikejar apa? Bukan hanya power kan, tapi daya tahan. Jadi feeling di situ main. Makanya kalau misalnya balap-balap gitu ya, mau balap resmi atau mau balap liar, kadang ada istilah sebelum hari H-nya balap nyeting dulu. Nah itu nyeting cari itu, nyari spoiler, nyari gear. Biasanya kayak gitu joki itu peranannya sangat penting. Makanya kalau joki-joki yang bisa bawa motor mah hampir semua juga bisa bro. Kalau joki ya timbang ngegas mah semua juga bisa. Tapi kalau joki yang bisa ngebangun motor, bisa nyari celah motor, bisa ngemaksimalin motor, bisa nyeting motor, itu biasanya joki yang dipakai bayarannya rada beda, rada susah itu nyarinya. Karena pertama selain taruhannya nyawa, tapi dia bisa kembangin motor. Nah kalau joki-joki kayak gitu biasanya udah joki-joki papan atas lah. Dia bisa nyeting motor, bisa tentuin jadi mekanik nggak capek. Dia bisa bawel lah, spoilernya kurang, gearnya kurang, rantainya kepanjangan, rantainya kependekan, rasionya drop, kalau apinya kemajuan, apinya kemunduran. Nah kalau udah ketemu joki kayak gitu udah mekanik udah sangat kebantu banget. Cuman kan nggak lucu, masa motor harian ongkos servis nggak nyampe 100.000 minta disetting sama joki gitu kan. Jadi tetap ente harus butuh yang namanya feeling gitu. Kalau feeling itu juga kalau ente sering ngasah mah nanti juga keluar. Cuman kalau buat yang awam-awam ya bisa patokan dari angka dulu. Oke, nanti selanjutnya mudah-mudahan ada waktunya ya teman-teman, mudah-mudahan ada waktunya dan tetangga ngizinin saya nyeting motor gerang-gerung. Soalnya kalau di sini di daerah saya ini padat kampung, suka nggak enak kalau mau nyeting motor habis-habisan. Ya terima kasih atas waktunya.